Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pembimbing saya, Bapak Doni Setio Pembudi, Eskom, Mkom, MCI. Yang terhormat, para dosen penguji, Bu Pujian Dayani, SSI, MSI, MSC, MCI, MOS, dan Bu Ngatini, SSI, MSI, MCI, MOS. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Dhani Wahyudi akan mempresentasikan hasil dan penelitian saya dengan judul Pemodelan Skor Keterlibatan Mahasiswa Student Engagement Score dari Data Akademik dan Kegiatan Ekstrakurikuler untuk Rekomendasi Pengembangan Karir. Jadi untuk data isinya kita ada latar belakang, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, kontribusi, metode penelitian, related work, dan terakhir penutup. Jadi latar belakang dari penelitian ini yakni perguruan tinggi saat ini dituntut untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki keterlibatan aktif selama masa studi. Keterlibatan mahasiswa mencakup pencapaian akademik dan partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler yang berperan penting dalam pengembangan soft skill dan kesiapan karir. Namun, penelitian mahasiswa masih didominasi oleh indikator akademik, sementara data kegiatan non-akademik belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis data yang mampu memodelkan keterlibatan mahasiswa secara terintegrasi sebagai dasar rekomendasi pengembangan karir. Jadi permasalahan penelitian ini yakni meskipun data akademik dan kegiatan ekstrakurikuler tersedia, belum terdapat model terintegrasi yang mampu mengukur keterlibatan mahasiswa secara komprehensif dan mengaitkannya dengan pengembangan karir. Selain itu, proses bimbingan akademik dan karir masih bersifat umum karena belum didukung oleh analisis pola keterlibatan mahasiswa berbasis data. Tujuan penelitian ini yang pertama, memodelkan student engagement score berbasis data akademik dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, mengelompokkan mahasiswa berdasarkan pola keterlibatan menggunakan clustering. Yang ketiga, menghasilkan rekomendasi jalur pengembangan karir yang sesuai dengan profil keterlibatan mahasiswa. Kontribusi penelitian ini yakni menawarkan model keterlibatan mahasiswa berbasis data yang mengintegrasikan aspek akademik dan non-akademik, serta menyediakan pemetaan profil keterlibatan mahasiswa ke dalam rekomendasi pengembangan karir yang dapat mendukung bimbingan akademik dan layanan karir di perguruan tinggi. Jadi metode penelitian yang pertama ada data penelitian dan alur metodologi. Jadi data penelitiannya saya menggunakan data akademik yang variabelnya ada IPK, IPS, SKS, dan lain sebagainya. Terus data non-akademiknya saya mengelompokkan keikutsertaan organisasi, prestasi, sertifikasi. Jadi untuk alur metodologi yang pertama kita ada pengumpulan data, terus pemrosesan data, yang ketiga penerapan prinsipal komponen analisis atau PCA, yang keempat pembentukan student engagement score atau SES, yang kelima klasterisasi menggunakan Kamins, yang keenam evaluasi hasil klasterisasi, yang ketujuh pemetaan klaster ke rekomendasi karir. Jadi ini data yang saya gunakan ada average detail, kelas, mata kuliah, FRS, kegiatan, ada group point juga. Struktur data akademik yang digunakan dalam penelitian ini yakni saya menggunakan data FLS, terus ada kelas, ada nilai angka, huruf, bobot, target, dan non akademiknya saya menggunakan tabel kegiatan. Jadi di sini ada kegiatan ID, kategori ID, terus perolehan ID, tingkat ID, terus nama kegiatan perlombaannya, terus ada poinnya. Jadi penjelasan data tersebut, data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari basis data akademik dan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa. Data akademik meliputi informasi mahasiswa, beban studi, nilai, dan kehadiran yang diperoleh tabel mahasiswa FRS, reference detail, kelas, dan mata kuliah. Sementara itu, data kegiatan ekstrakurikuler mencakup partisipasi mahasiswa dalam kegiatan, jenis kegiatan, tingkat, dan perolehan poin yang diperoleh dari tabel kegiatan, grup poin, kategori, tingkat, dan perolehan.
Data-data tersebut digunakan sebagai indikator dalam pembentukan Student Engagement Score. Jadi yang pertama kita menerapkan prinsipal komponen analis atau PCA. Jadi ini digunakan untuk mereduksi dimensi data dengan tetap mempertahankan informasi utama. Jadi hasil PCA nanti digunakan sebagai dasar perhitungan Student Engagement Score. Yang kedua, menggunakan clustering K-means. Saya membagi 4 cluster. Yang pertama, analytical, manajerial, kreatif, dan sosial. Jadi, yang analitikal mahasiswa dengan capaian akademik unggul dan kemampuan berpikir analisis yang kuat, namun partisipasi organisasi cenderung terbatas. Yang kedua, manajerial, mahasiswa yang menunjukkan keseimbangan antara performa akademik dan keaktifan berorganisasi, serta potensi kepemimpinan. Yang ketiga, kreatif, mahasiswa yang menonjol pada kegiatan kreatif dan pencapaian akademik dengan tingkat prestasi akademik yang beragam. Yang keempat, sosial, mahasiswa dengan tingkat interaksi sosial tinggi dan keterampilan komunikasi yang baik melalui keterlibatan organisasi dan kerja tim. Jadi klaster terbentuk dari data melalui Gamins, sedangkan penamaan karakteristiknya dengan penamaan karakteristik dilakukan oleh analisis karakteristiknya dengan menunjuk pada literatur tentang engagement dan skillnya. Untuk rekomendasi pengembangan karir, jadi setiap cluster nanti bisa ke jalur karir seperti analytical menjadi programmer atau data analis. Yang kedua manajerial menjadi ke project manager, kreatif ke designer, sosial ke public relation. Lanjut ke related work. Yang pertama yang berjudul The Relationship Between Participation in Extracurricular Activities, Interaction, Satisfaction with Academic Major and Career Motivation. Jadi peneliti ini hubungan antara partisipasi mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, interaksi sosial, kepuasan terhadap jurusan, dan motivasi karir. Peneliti ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan Structural Equation Modeling atau SEM pada 639 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap motivasi karir mahasiswa melalui peningkatan interaksi sosial dan kepuasan akademik. Studi ini menegaskan pentingnya aktivitas non-akademik dalam mendukung kesiapan karir mahasiswa. Untuk yang kedua, the impact of engagement with extracurricular activities on the student experience and graduate outcomes for widening participation population yang disusun oleh Stuart Murray et al. 2011. Jadi, penelitian ini menganalisis dampak keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler terhadap pengalaman belajar dan capaian lulusan, khususnya pada kelompok mahasiswa dengan latar belakang perluasan partisipasi. Penelitian ini menggunakan metode campuran melalui survei skala besar dan wawancara dengan alumni serta pemberi kerja. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan ekstrakurikuler berkontribusi pada pengembangan keterampilan transferable, perluasan jaringan sosial, serta peningkatan peluang karir setelah lulus. Yang ketiga, Student Continuing Personal Development atau SCPD. ASCMETO Promote Student Engagement in Extracurricular Activities. Ini disusun oleh Oi Pei Cheng 2021 yang isinya mengusulkan kerangka student continuing personal development sebagai pendekatan sistematis untuk mencatat dan merefleksikan aktivitas ekstrakurikuler mahasiswa. Penelitian ini mengelola lebih dari 30 kategori kegiatan non-akademik melalui portal berbasis web. Hasilnya menunjukkan bahwa skema SCPD mampu meningkatkan partisipasi mahasiswa, kesadaran terhadap pengembangan diri, serta kesiapan karir secara berkelanjutan. Jadi, novelty penelitian saya yaitu penelitian sebelumnya fokus pada akademik atau ekstrakurikuler secara terpisah dan belum membentuk skor keterlibatan terintegrasi. Jadi, kepenelitian saya menggabungkan akademik dan ekstrakurikuler, terus menghasilkan student engagement score. Yang ketiga, memberikan rekomendasi karir berbasis klaster. Untuk penutupnya, dengan memodelkan keterlibatan mahasiswa secara terintegrasi berbasis data akademik dan ekstrakurikuler, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi pengembangan karir yang objektif
personal, dan relevan bagi perguruan tinggi. Baik, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.